kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Berikut ini adalah outline-nya. Perkenalkan, saya Karolin Lianti Anastasia 121-18057. Seperti yang kita ketahui, perubahan iklim ini menjadi isu yang hangat dibahas semua negara saat ini, di mana perubahan iklim ini menjadi masalah yang kompleks karena menyangkut dan berdampak bagi berbagai sektor. Apa sih pengertian perubahan iklim itu? Perubahan iklim itu pengertiannya dapat dibaca pada layar menurut UU nomor 31 tahun 2009, menurut IPCC tahun 2001, menurut Badan Litbang tahun 2007. Sebenarnya secara umum perubahan iklim ini adalah ketidakteraturan musim, di mana perubahan iklim ini ditandai dengan kenaikan permukaan air laut, perubahan pola curah hujan, dan kejadian iklim ekstrim. Selanjutnya, pengertian adaptasi mitigasi perubahan iklim menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI nomor 19 tahun 2012. Dapat dibaca pada layar. Sebenarnya lebih jelasnya, adaptasi perubahan iklim adalah berbagai tindakan atau upaya penyesuaian diri secara manajerial dan teknologi agar dampak perubahan iklim ini dapat diminimalkan, bahkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pada suatu sektor. Sedangkan mitigasi perubahan iklim adalah tindakan aktif untuk mencegah atau memperlambat perubahan iklim ini. Dalam menghadapi perubahan iklim, masyarakat, semua pihak sebenarnya perlu melakukan tindakan adaptasi ini untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang ditimbulkan, serta melakukan mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global. Secara lebih lengkapnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hazal Farsi dan akan menjelaskan tentang strategi adaptasi dalam perubahan iklim. Strategi ini terbagi dalam dua bidang, yaitu kesehatan dan kebencanaan. Nah, pertama-tama dalam bidang kesehatan, terdapat manajemen data, informasi, dan pengetahuan yang mencakup kajian dan analisis kerentanan perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat. Berikutnya ada perencanaan dan kebijakan, peraturan dan pengembangan institusi. Ini mencakup membuat UU yang mendukung percepatan peningkatan sanitasi lingkungan. Berikutnya adalah perencanaan dan implementasi, monitoring, dan evaluasi program. Ini mencakup pengembangan teknologi adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya dalam bidang kebencanaan, terdapat penguatan peraturan undang-undang dan kapasitas kelembagaan yang mencakup menyusun peraturan yang membuat mekanisme dalam adaptasi perubahan iklim. Setelah itu ada perencanaan penanggulangan bencana terpadu yang mencakup menyusun rencana penanggulangan bencana baik di pusat dan di daerah. Berikutnya adalah penelitian, pendidikan, dan pelatihan yang mencakup pengembangan impact dalam mitigasi dalam adaptasi penanggulangan bencana. Dan terakhir ada peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pengurangan risiko bencana yang mencakup memanfaatkan media untuk peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Oke, bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mitigasi. Berdasarkan kebijakan nasional, pedoman yang digunakan untuk memfasilitasi mitigasi perubahan iklim yaitu RAN-GRK, yang merupakan kepanjangan dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Rencana ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim yang sudah disampaikan oleh Presiden pada pertemuan G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September tahun 2009. Ada 5 sektor utama mitigasi berdasarkan Perpres 61 tahun 2011. Yang pertama adalah kehutanan dan lahan gambut. Yang kedua adalah pertanian, ketiga energi dan transportasi, keempat industri, dan yang kelima limbah. Komitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 26% untuk upaya sendiri, kemudian 41% yang merupakan gabungan dari upaya sendiri dan dukungan internasional. Ada beberapa kebijakan dan strategi mitigasi. Sektor kehutanan dan lahan gambut. Kebijakannya yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sistem jaringan, dan peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian. Untuk strateginya sendiri yaitu menekan laju deforestasi, meningkatkan penanaman dan optimasi sumber daya lahan dan air. Untuk sektor energi dan transportasi, kebijakannya yaitu penghematan penggunaan energi, penggunaan bahan bakar yang lebih bersih, dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Untuk strateginya sendiri yaitu pengurangan kebutuhan akan perjalanan, pergeseran pola kendaraan pribadi ke transportasi rendah karbon, dan peningkatan efisiensi energi. Untuk sektor industri, kebijakannya yaitu meningkatkan pertumbuhan industri dengan pengoptimalan energi. Untuk strateginya sendiri yaitu melaksanakan audit energi dan pemberian insentif pada program efisiensi energi. Untuk sektor pengelolaan limbah, kebijakannya yaitu meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah domestik. Untuk strateginya sendiri yaitu
pengelolaan air limbah, melakukan reduce, reuse, recycle, perbaikan dan peningkatan TPA atau tempat pembuangan akhir, serta pemanfaatan limbah atau sampah. Kenalkan, saya Aurel Atia, 1531935 akan menjelaskan tentang RAN GRK, pengaruh utamaan perubahan iklim, internalisasi, dan contoh. Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca dan Pembangunan terkait komponen energi, transportasi, industri, pengelolaan limbah, dan hutan yang mencakup sumber serta penahan air yang apabila dilaksanakan dengan baik dapat mencapai kota yang bersih, asri, dan nyaman. Dalam Rencana Pembangunan Nasional tahun 2005 sampai 2025 pada RPJMN 2005 sampai 2009, visi 2025 adalah mencapai Indonesia yang asri dan lestari. Pada RPJMN 2010 sampai 2014 berkaitan dengan mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan serta PI sebagai kebijakan lintas bidang. Internalisasi ke dalam pembangunan kota masa depan. Yang pertama, keseimbangan antara kebutuhan hidup yang nyaman dengan suplai sumber daya alam dan lingkungan yang diatur dalam kajian lingkungan hidup strategis. Yang kedua, melakukan kegiatan konkret yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi dari kegiatan mitigasi dan adaptasi tingkat lokal. Yang ketiga, peran aktif dari kapasitas masyarakat. Yang keempat, kesempatan untuk penciptaan kegiatan baru dan peluang memenuhi kebutuhan baru. Contohnya, tata kota dan keseimbangan ruang publik dan private. Yang kedua, mobilitas masyarakat dan arus transportasi, pembenahan transportasi publik, lampu jalanan terkait efisiensi dan sumber energi baru, pengelolaan sampah terkait sanitasi dan kesehatan serta sumber energi baru, gedung publik yang efisien. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 11. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan sampai jumpa.